Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu dalam pindah tempat makan ajengan penjenengan sedang penjeng. Mohon maaf sebelumnya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tobari, Magister Agama. Kemudian saya hormati juga Ibu Rosa selaku Ketua MKKS dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili semuanya. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melimpah rahmat, hidayah, inayah serta kesehatan ya sampai saat ini, sehingga kegiatan ini nanti semoga bisa berjalan dengan lancar dan saya tidak terlalu lama aja ini di hari Jumat, sehingga nanti mungkin hanya pembiasan dan pengimbasan yang detail kemauan, tidak terlalu luas karena mungkin Bapak Ibu banyak acara mungkin di hari Jumat ini, ada yang menjadi khotib atau mungkin nanti ngisi di tempat masjid mana Pak Solihun mungkin kan sudah ada gelar puasa. Ya, jadi tidak terlalu lama nanti Pak Solihun paling hanya 20-30 menit. Dan selama saya mengisi ini, monggo Bapak Ibu nanti santai kemauan sambil didahar, sambil santai kemauan sih. Terus ini pembiasan ini kan sebagai tugas kami, sewaktu kami mewakili Ibu Rosa selaku Ketua MKKS pada bulan April tanggal 17. Sudah lama sekali ya Bapak Ibu. Kami ditugaskan oleh Bu Rosa karena kebetulan waktu itu tempatnya ada di Solo dan Bu Rosa itu sangat baik hati. Jadi kalau penempatan pas BIMTEK di Solo yang didawi saya gitu, karena sekaligus bisa istilahnya bertemu dengan keluarga. Alhamdulillah sekali dan matur nuwun sangat. Dan pada saat kegiatan itu ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjuti, diantaranya adalah tindak lanjut diseminasi ini Bapak Ibu, jadi harus diimbaskan. Sebenarnya tidak hanya untuk Kota Tegal ya, jadi semua MKKS selain di Kota Tegal juga seluruh di wilayah 11 termasuk Kota Brebes dan lain sebagainya. Kalau ini sampun sebenarnya kita sepakat bersama dengan SMK sewilayah 11 mau ke itu ya Bu ya, ke Guci ya. Tetapi karena ini terbentur dengan kegiatan PPDB, saya kira mungkin hal itu tidak bisa dilakukan karena selama PPDB kan kepala sekolah harus standby di sekolah, tidak boleh kemana-mana. Sehingga ini sementara cukup MKKS Kota Tegal terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, saya memberikan beberapa diseminasi yang sudah kami terimakan pada saat kami BIMTEK di Solo selama 4 hari waktu itu, dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Hal yang urgen saja yang ingin saya sampaikan di sini, nah nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti kita berikan materi yang lebih lengkap lagi, sehingga nanti bisa dipelajari dan bisa diimplementasi dari masing-masing kepala sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini itu kita benar-benar diharapkan untuk bisa memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru bahwa sekarang ini pembelajaran harus berbasis kurikulum merdeka, sehingga benar-benar termasuk sekarang ini kan kelas 11 sudah naik ke kelas 12, kecuali yang sekolah penggerak Buning mungkin sudah meluluskan yang kurikulum merdeka, tetapi untuk sekolah yang lain mungkin ini yang kelas 11 baru naik kelas 12 ini bisa mencicipi istilahnya ya untuk kurikulum merdeka, sehingga sekolah ini hampir semuanya sudah memenuhi adanya kurikulum merdeka. Oleh karena itu ini ada model kompetensi kepala sekolah di mana kepala sekolah ini harus bisa bertransformasi agar bisa mengelola sekolah, di mana di situ pembelajaran harus benar-benar mengacu pada kurikulum merdeka, yaitu berpihak kepada peserta didik. Oleh karena itu ini ada perubahan-perubahan untuk Perdirjen 6565B 2020 tentang model kompetensi sekarang sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu, di mana waktu kita mempelajari di awal menjadi kepala sekolah, kita kan mengacunya di Perdirjen ini 6565. Tetapi sekarang ini dilengkapi kembali
dan malah diganti ya Bapak Ibu dengan Perdirjen baru yang dimana di situ mengacu pada kebijakan kurikulum merdeka. Nah ini diganti dengan Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 yang merupakan model kompetensi kepala sekolah yang mana di situ benar-benar mengacu kepada transformasi di kurikulum merdeka. Nah seperti apa itu? Perbedaannya di mana? Nah ini bisa kita tilik bersama. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali ke belakang ya, bahwa Perdirjen yang lama yang 6565 itu ada 4 hal yang selama ini kita pegang. Bahwa seorang kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan itu harus memenuhi 4 hal ini. Selain itu dilengkapi dengan adanya ini Bapak Ibu, Permendiknas nomor 13 tahun 2007 ini yang selama ini kita pegang. Perdirjen yang baru ini diringkas, tetapi indikatornya yang diperluas lagi dan diperinci lagi dan benar-benar mengacu pada kurikulum merdeka Bapak Ibu. Sekarang kita tilik melalui Perdirjen yang baru, di mana Perdirjen yang baru itu nanti seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu isinya apa saja? Nanti kita urai bersama, yaitu isinya tentang pengetahuan, keterampilan, perilaku, yang dimana di situ isinya adalah dalam pengelolaan satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum merdeka. Nah, sekarang ini pembelajaran memang harus benar-benar berpihak pada peserta didik. Seperti apa itu? Seperti Bapak Ibu sekarang ini kalau mengisi PMM itu kan benar-benar Bapak Ibu itu harus bisa melihat Bapak Ibu guru kita dalam pembelajaran itu mengacu pada kurikulum merdeka melalui 9 skenario IKM, yaitu mulai dari asesmen diagnostik, kemudian mengadakan mindfulness, harus ada ice breaking, harus ada diferensiasi baik itu konten, proses maupun produk. Kemudian di situ juga harus ada variasi instrumen melalui metode, media yang bervariasi. Nah ini kan merupakan tantangan bagi Bapak Ibu guru kita. Bagaimana agar pembelajaran itu harus memenuhi skenario dari kurikulum merdeka tersebut. Terutama yang sekarang ini guru-guru kelas 3 yang dulu itu menggunakan kurikulum 13 ya, Kurtilas. Nah sekarang ini harus merubah mindsetnya untuk pembelajarannya harus benar-benar berpihak pada peserta didik. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, malah fokusnya memberikan fasilitas, memfasilitasi siswa, apapun itu kondisi siswa, sesuai dengan potensi, kemampuan, dan karakteristik dari siswa tersebut. Jadi harus menerima apapun yang terjadi, apalagi ini zonasi ya Bapak Ibu, apalagi yang di SMA 5 Bu Rosa. Ya itu nanti PR-nya agak besar karena kuota prestasinya kan mungkin tidak sebanyak yang di SMA 1 sampai 4 ya. Sama, cuma nanti kan kalau itu kurang biasanya kan isinya yang di SMA 5 itu tidak terpenuhi kuota yang prestasi, akhirnya diisi oleh yang zonasi lah itu. Kalau yang di SMA 1 sama 4 mungkin berlomba-lomba untuk bisa mengisi dan banyak yang tergeser demikian. Tapi kalau yang SMA 5 mungkin itu nanti ya semoga di tahun ini nanti ada perubahan bisa terisi penuh ya kuota yang prestasi seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah ini tadi ya kompetensi teknis. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sikapi bersama untuk merubah mindset kita bahwa sekarang ini kepala sekolah itu harus benar-benar mengacu pada kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka. Seperti apa Jeng menika? Ini masih sama nih, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik benar-benar itu. Nah, model kompetensi kepala sekolah ini sebagai acuan seorang kepala sekolah untuk mengembangkan instrumen ini Bapak Ibu, pemetaan kompetensi kepala sekolah kita sendiri yang kita lakukan selama ini, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah kita sendiri ini harus memiliki pengembangan, kemudian juga pengembangan PD kita, ya, pengembangan diri dari seorang kepala sekolah dan kegiatan lain yang tentunya untuk mengelola satuan pendidikan yang benar-benar di situ mengacu pada IKM. Nah ini lebih detailnya Bapak Ibu. Jadi ada 4 unsur komponen model kompetensi kepala sekolah ini adalah digunakan sebagai acuan untuk ke-4 komponen ini Bapak Ibu.
Nih, tidak usah dibaca. SMA 1 itu kita pernah kerjasama di sekitar masyarakat itu ada perkampungan hidroponik, kemudian ada pembuatan sangkar burung, itu kita optimalkan untuk P5 waktu itu. Jadi ini menjadikan apa istilahnya wacana buat kita semuanya bahwa di sekitar sekolah yang ada itu kita optimalkan. Tapi saat ini saya belum bisa mengoptimalkan juga sih. Sekitar SMA 5 itu ada rob, ya kan, balongan yang di situ, terus juga perkampungan bebek. Nah itu satu saat mau kita optimalkan ini daripada hanya ejek. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bukan sebagai penghambat untuk kita sebenarnya, itu bisa kita berdayakan. Bagaimana anak-anak itu nanti seandainya sudah lulus dari sekolah itu bisa mengembangkan melalui kewirausahaan. Nah, kalau di sekitar SMA 5 itu, kalau di SMA lain mungkin bisa menilik apa yang bisa dipakai itu di sekitar sekolah itu untuk dilakukan pemberdayaan seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah ini yang lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Jadi 3 daripada kompetensi tadi kalau kita uraikan itu masing-masing ada 3 indikator dan masing-masing indikator ini ada subnya. Ya, jadi hafalannya itu ini ada 9 indikator dan 24 sub. Ya, jadi 333 terus subnya itu adalah 333, 232, 323. Ini yang sebelah paling kanan ini ya. Nah, yang kanan ini hafalannya kan 333, 232 dan 323 ini hanya dibalik saja. Kalau waktu di sana itu suruh menghafalkan itu suruh menghafalkan karena setelah kita hafalkan kita mudah untuk mengimplementasi gitu. Kira-kira kita bisa mengembangkan kompetensi yang mana gitu kan sebagai seorang kepala sekolah dengan memberdayakan yang ada di sekolah masing-masing karena karakter dari sekolah masing-masing kan berbeda nih. Itu kan kadang kita punya ide-ide, program-program tentunya tetap mengacu pada rapor pendidikan sekolah kita. Dan dalam pengembangan dengan rekanan itu bisa kita lakukan melalui keadaan sekolah masing-masing. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari dari ketiga kompetensi ini ternyata ini sebenarnya kewajiban dari seorang pengawas ya, bahwa seorang kepala sekolah itu harus bisa sampai pada level 5 yang tentunya melalui tahapan beberapa level mulai dari level yang paling awal dulu yaitu level paham Bapak Ibu. Jadi pertama kita memahami dulu tentang model kompetensi kepala sekolah itu, kemudian mencoba untuk menerapkan. Terus level menengah itu mencoba untuk menganalisis ya, kira-kira sekolah kita itu memiliki keunggulan di mana yang bisa diberdayakan ya, seperti itu sebagai contoh kecil saja. Jadi dianalisa untuk menganalisis, kemudian setelah menganalisis kemudian kita kan bisa memasukkan dalam proker-proker di sekolah kita. Kemudian kita anggarkan. Kalau tidak bisa dianggarkan di kode rek pada bos, maka bisa kita mencari rekanan untuk bisa menghandle anggarannya. Ya, setelah itu kita lakukan, terus bisa level mumpuni. Jadi dievaluasi melalui refleksi. Jadi kepala sekolah setiap tahun harus merefleksi diri, mengevaluasi segala proker yang sudah kita canangkan melalui progress report dari yang sudah terlaksana. Seperti saat ini kan kita sudah mencoba memprogres nih Bapak Ibu, apalagi ini bos sudah harus laporannya kan sudah harus terkirim agar bisa cair berikutnya seperti itu. Nah, ini kan bentuk daripada memprogres. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu perlu dievaluasi bersama semua tim manajemen seperti itu. Kira-kira apa yang kurang, apa yang lebih dipertahankan. Kalau kurang tentunya kita carikan solusi bersama agar nanti bisa ditingkatkan. Nah, yang paling berat itu nanti kalau kita sudah sampai di level 5 ahli, ini luar biasa. Kalau sudah sampai di level 5 berbagi praktek baik. Nah ini tadi Bu Rosa ngendiko katanya nanti kalau kegiatan MKK itu lebih baik kita berbagi praktek baik kepala sekolah. Di Perdirjen yang baru ini diringkas, tetapi indikatornya yang diperluas lagi dan diperinci lagi dan benar-benar mengacu pada kurikulum merdeka Bapak Ibu. Sekarang kita tilik melalui Perdirjen yang baru, di mana Perdirjen yang baru itu nanti seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu isinya apa saja?
nanti kita urai bersama, yaitu isinya tentang pengetahuan, keterampilan, perilaku, yang dimana di situ isinya adalah dalam pengelolaan satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum merdeka. Nah, sekarang ini pembelajaran memang harus benar-benar berpihak pada peserta didik. Seperti apa itu? Seperti Bapak Ibu sekarang ini kalau mengisi PMM itu kan benar-benar Bapak Ibu itu harus bisa melihat Bapak Ibu guru kita dalam pembelajaran itu mengacu pada kurikulum merdeka melalui 9 skenario IKM, yaitu mulai dari asesmen diagnostik, kemudian mengadakan mindfulness, harus ada ice breaking, harus ada diferensiasi baik itu konten, proses maupun produk. Kemudian di situ juga harus ada variasi instrumen melalui metode, media yang bervariasi. Nah, ini kan merupakan tantangan bagi Bapak Ibu guru kita. Bagaimana agar pembelajaran itu harus memenuhi skenario dari kurikulum merdeka tersebut. Terutama yang sekarang ini guru-guru kelas 3 yang dulu itu menggunakan kurikulum 13 ya, Kurtilas. Nah, sekarang ini harus merubah mindsetnya untuk pembelajarannya harus benar-benar berpihak pada peserta didik. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, malah fokusnya memberikan fasilitas, memfasilitasi siswa, apapun itu kondisi siswa, sesuai dengan potensi, kemampuan, dan karakteristik dari siswa tersebut. Jadi harus menerima apapun yang terjadi, apalagi ini zonasi ya Bapak Ibu, apalagi yang di SMA 5 Bu Rosa. Ya itu nanti PR-nya agak besar karena kuota prestasinya kan mungkin tidak sebanyak yang di SMA 1 sampai 4 ya. Sama, cuma nanti kan kalau itu kurang, biasanya kan isinya yang di SMA 5 itu tidak terpenuhi kuota yang prestasi, akhirnya diisi oleh yang zonasi lah itu. Kalau yang di SMA 1 sama 4 mungkin berlomba-lomba untuk bisa mengisi dan banyak yang tergeser, demikian. Tapi kalau yang SMA 5 mungkin itu nanti ya semoga di tahun ini nanti ada perubahan, bisa terisi penuh ya kuota yang prestasi seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah ini tadi ya kompetensi teknis. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sikapi bersama untuk merubah mindset kita bahwa sekarang ini kepala sekolah itu harus benar-benar mengacu pada kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka. Seperti apa Jeng menikah? Ini masih sama nih, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik benar-benar itu. Nah, model kompetensi kepala sekolah ini sebagai acuan seorang kepala sekolah untuk mengembangkan instrumen ini Bapak Ibu, pemetaan kompetensi kepala sekolah kita sendiri yang kita lakukan selama ini, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah kita sendiri ini harus memiliki pengembangan, kemudian juga pengembangan PD kita, ya, pengembangan diri dari seorang kepala sekolah dan kegiatan lain yang tentunya untuk mengelola satuan pendidikan yang benar-benar di situ mengacu pada IKM. Nah ini lebih detailnya Bapak Ibu. Jadi ada 4 unsur komponen model kompetensi kepala sekolah ini adalah digunakan sebagai acuan untuk keempat komponen ini Bapak Ibu. Ini tidak usah dibaca lagi. Nah ini monggo bisa di screenshot. Nah, barcode-nya ini merupakan panduan yang lengkap nih, panduan yang lengkap tentang Perdirjen 7523 tadi tentang model kompetensi kepala sekolah, dan juga panduannya lengkap ini Bapak Ibu, nanti bisa dibedah sendiri atau melalui ini ada link nih, link HTTP ini di foto aja, nanti bisa diambil melalui link ini, nanti bisa dipelajari bersama, nanti suatu saat bisa kita bedah lagi, kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencoba mengimplementasi dan bisa berbagi praktek baik. Ini luar biasa sekali nanti, sehingga nanti kita itu menjadi satu kesatuan, maju bersama maju bersama MKKS Kota Tegal. Apalagi saya SMA yang paling bontot harus banyak belajar dari SMA yang lain ya, masih meraba-raba kira-kira apa yang bisa diunggulkan di sekolah kami. Ini dasar hukumnya, tidak usah kami baca, nanti bisa dipelajari sendiri. Dan ini Bapak Ibu, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini sehubungan dengan yang saat ini kita lakukan tentang PMM Bapak Ibu. Ini ada
ada titipan dari BPGP sehubungan dengan penilaian kita terhadap Bapak Ibu guru. Seandainya pengen menilai yang sangat baik terhadap guru-guru kita, itu ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh guru tersebut. Nah ini ada 3 poin ini Bapak Ibu. Jadi merubah penilaian di SKP untuk di dokumen fisiknya, kemudian diupload ulang di si ASN dengan nilai yang sangat baik. Kemudian merubah nilai kinerja juga harus sangat baik. Peralat PAK konversi juga harus sangat baik. Jadi ini karena PR-nya terlalu banyak sehingga kadang kepala sekolah itu berpikir ulang, memberikan nilai yang sangat baik itu nanti menjadi PR besar untuk guru-guru kita, gitu kan? Akhirnya setelah kita lihat saat kita menilai, kadang kita itu secara sistem kok ujuk-ujuk muncul sangat baik, kadang di bawah ekspektasi seperti itu. Ini ada cara bagaimana untuk merubah Bapak Ibu. Jadi seandainya nanti kita sudah terlanjur memberikan isian di diskusi 1-2 dan muncul di sistem itu nilai, maka nanti kita bisa merubahnya. Cara merubahnya adalah Bapak Ibu guru bisa klik ubahan, klik ubah. Setelah itu kita terima notifikasi dari Bapak Ibu guru, terus kita terima pengajuan mereka. Setelah itu nanti penilaian daripada perilaku kinerja Bapak Ibu itu bisa kita lakukan di awal lagi, seperti itu. Untuk ini untuk Bapak Ibu yang ini. Jadi seperti contoh ini Bapak Ibu, saya berikan contoh misalkan ini yang lebih real ya, biar enak ya. Ini mohon maaf untuk yang tidak menggunakan PNN, kami cuplikan sebentar ya Bapak Tobari. Nah ini contoh Bapak Ibu. Di tempat kami ini kan ada yang memang sudah selesai, tetapi setelah saya lihat ternyata nilainya itu ada yang, ini sudah saya ulang sebentar, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah ini contohnya misalkan yang di bawah ini ada Bu Nini misalkan ini ya. Nah ini setelah kita lihat ternyata beliau itu rating praktek kinerjanya ada di bawah. Nah, bisa diubah. Bisa diubahnya itu melalui beliau yang bersangkutan itu diminta untuk klik ubah, sehingga nanti kita akan mendapatkan notifikasi. Kemudian kita terima notifikasi beliau, gitu kan? Nah, ini ada notifikasi, kita terima notifikasi beliau. Kemudian kita klik untuk menerima, dan di situ apa yang kayak ini misalnya ini ya, Pak Syiar ini sudah mengajukan notifikasi. Nah, ini sudah saya terima sehingga warna hijau. Kemudian untuk yang masih mengajukan, nah ini nanti kita terima dengan cara mengetik seperti yang ada di atas ini. Saya setuju, bla 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 bla. Nanti kalau sudah diketik dan ini ada titiknya Bapak Ibu, jadi kalau kurang titik gitu aja nggak mau. S-nya nanti hurufnya kecil juga tidak mau, gitu kan? Sehingga harus seperti ini persis dan tidak bisa di copy paste, sehingga harus diketik. Setelah itu baru lanjut bisa muncul biru, kita klik biru, kita klik sehingga nanti hasilnya akan menyetujui kayak tadi. Kita kembali ke yang tadi ini, masih ada amanah yang harus saya sampaikan. Nah ini contohnya tadi ya. Setelah beliau nanti klik ubah, kita terima, beliau harus mengulang diskusi lagi 1 dan 2. Nah, nanti PR-nya bagi kita, pada saat kita klik sasaran, kan ada 3 pilihan sasaran itu Bapak Ibu. Ya, pada saat klik sasaran itu ambil yang tengah Bapak Ibu, yang nomor 2. Nah, kalau yang atas itu nanti menjadikan sangat baik di atas ekspektasi, kalau yang tengah itu sesuai ekspektasi, kalau pilih sasaran yang paling bawah itu di bawah ekspektasi. Jadi aman itu kita pilih yang tengah. Kemudian dalam di tengah semua. Tapi pada saat observasi ditemukan ada 2 kesalahan kuning, tetap di bawah ekspektasi. Oh, berarti ada 1 yang harus di atas. Ya. Jadi lihat temuan di bawah maksudnya yang kuning harus 1. Oh, gitu. Tapi yang kuning 2 nanti di bawah ekspektasi. Yang terakhir itu
Nah, berarti itu bisa meraba-raba sendiri Bapak Ibu. Gimana agar nilainya itu sesuai ekspektasi, karena ini kan menjadi PR kepala sekolah nih. Kalau sampai ada guru yang di bawah ekspektasi, nanti KP-nya akan terhambat, gitu, kasihan. Sehingga harus kita olah. Untuk yang perilaku kerja, ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah sendiri, dan agar nanti bisa menjadi sesuai ekspektasi, maka ambil yang tengah-tengah, betul sekali. Ambil yang tengah-tengah semuanya, ini tengah-tengah, termasuk yang sini juga ambil yang tengah-tengah semuanya sampai yang terakhir. Nah, sampai yang terakhir, insya Allah nanti akan sesuai ekspektasi. Demikian, ini hanya penularan saja, sehingga nanti tidak mindurga ini. Kalau kita itu mengulang lagi, harus ambil guru lagi, ubah lagi, itu menjadi PR kita. Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya ini yang bisa kami berikan pengimbasannya, dan semoga ini bisa bermanfaat, dan harapan kita semuanya semoga dengan pengimbasan ini Bapak Ibu semuanya bisa berbagi praktek baik untuk kelanjutannya, sehingga pada saat kita pertemuan MKKS ini kita bergantian bisa berbagi praktek baik untuk dijadwalkan oleh Bu Rosa, sehingga kami yang sebagai kepala sekolah baru terutama itu bisa meniru, kemudian bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dari Bapak Ibu kepala sekolah yang istilahnya sudah berpengalaman, seperti itu. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Utakarimo, Bu Ibu. Yang saya sampaikan di sini ini istilahnya resume dari kelima hal tersebut, jadi tidak terlalu luas, karena kalau memang ini disampaikan secara utuh Bapak Ibu, ini mungkin seperti waktu kita BIMTEK di Solo ya Bapak Ibu, jadi harus 4 hari. Nah, makanya di sini kan hanya pengimbasan sekilas ya. Nanti untuk yang materinya lebih lanjut bisa dibaca lebih detail secara mandiri, seperti itu. Kemudian beberapa kompetensi kepala sekolah yang berubah Bapak Ibu, hanya ada 3 sekarang ini modelnya, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Hanya 3 Bapak Ibu. Tetapi di situ indikatornya nanti yang luas dan sub indikatornya lebih luas lagi. Saya pakai kacamata dulu, saya merasa udah tua ini jadi nggak bisa baca. Nah, jadi untuk yang kompetensi kepribadian ini ada 3 dalam hal kematangan moral, emosi, spiritual, ya kan, dan berperilaku kode etik. Itu 1 indikator. Itu adalah PD atau pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, jadi setiap saat kita itu harus evaluasi diri, ya, berefleksi. Kemudian indikator yang ketiga itu harus selalu berorientasi, berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu. Jadi sekarang ini apa-apa itu ada kalimat ini, berpusat pada peserta didik. Jadi benar-benar peserta didik ini harus kita fasilitasi dari apapun yang terjadi anak didik tersebut, karakter sebagai apapun, kompetensi seperti apapun, kemampuan sebatas apapun, harus kita fasilitasi semuanya. Malah dalam kurikulum Merdeka itu kan istilahnya anak yang tidak bisa mapel tertentu itu kalau dia punya kelebihan di mapel lain, maka kita harus bisa lapang dada. Dalam arti anak itu ya kita upayakan difasilitasi sesuai bakat anak tersebut. Orang pinter fisika apa-apa, kalau dia memang pinter di bakat yang lain, misalkan seni, ya sudah, seni itu harus kita berikan fasilitas yang luar biasa untuk anak tersebut, ya, seperti itu. Kemudian yang kompetensi sosial juga ada 3 indikator Bapak Ibu. Yang pertama, pemberdayaan warga satuan pendidikan. Itu 1 indikator yang pertama. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga di sekitar sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bisa melibatkan orientasi profesi dan jejaring yang lebih luas, atau mungkin ini istilahnya kita bekerjasama dengan perguruan tinggi ataupun dengan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan TJSL, ya, tanggung jawab sosial ataupun sosial SCR itu ya Bu ya. Nah, itu mungkin bisa kerjasama di situ. Ini merupakan PR kepala sekolah karena memang anggaran sekolah ini sangat terbatas Bapak Ibu. Dari bos BOP apalagi yang BOP ini full sekarang ini sudah nggak bisa untuk mengengen ya, hanya untuk GTT PTT yang utama, sehingga hanya bos saja yang kita optimalkan, itu pun kadang masih kurang, ya.
Sehingga seorang kepala sekolah itu kan harus lihat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak rekanan. Seperti alhamdulillah kemarin kami mengajukan ke ESDM Bapak Ibu, dan sudah diterima proposalnya dan sudah di ACC, tetapi nanti realisasi tahun 2025 insya Allah semoga nanti bisa benar-benar direalisasi ya Bapak Ibu. Itu pembuatan sel surya. Nah, semoga nanti bisa untuk pembelajaran anak-anak di bidang IPA gitu, sehingga bisa lebih real dan kontekstual pembelajarannya, melihat secara langsung. Jadi penggunaan sel surya itu seperti apa, sumbernya memang dari energi matahari seperti itu. Jadi bukan hal yang memang luar biasa aja, tetapi itu kan satu untuk pembelajaran. Yang kedua, ini bisa menghandle listrik sekolah. Jadi bisa disambungkan ke masjid atau mungkin taman, tapi yang tidak besar ya dayanya yang dari bantuan itu tidak seperti yang kita angan-angankan. Biasanya hanya untuk pembelajaran seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah ACC itu sudah lego, walaupun nanti masih dijanjikan di tahun 2025. Kemudian di kompetensi profesional itu ada 3 indikator juga, yaitu mengembangkan visi dan budaya belajar SAPEN. Itu satu. Kemudian yang kedua, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berulang kali selalu bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah mengelola sumber daya yang ada di sekolah, baik intern maupun ekstern. Kadang kita kan mengelola kebanyakan hanya intern, kadang yang luar itu kita abaikan. Padahal yang namanya sumber daya itu tidak hanya dari dalam sekolah, yang di luar sekitar sekolah itu kalau bisa kita berdayakan untuk kegiatan anak-anak pembelajaran ataupun P5, itu insya Allah bisa lebih luas ilmu dari anak-anak kita. Pengalaman dulu waktu saya masih di Surakarta, di SMA Negeri 1 Surakarta, waktu itu saya belum kepala sekolah, Bapak Tobari. Jadi saya ini termasuk kepala sekolah baru, mohon maaf, baru berapa ya, hampir 1 tahun meninggal. Jadi dari waktu itu kan masih menjadi sarana prasarana di SMA Negeri 1 Surakarta, sudah masuk tahun ke-8 waktu itu. Jadi saya itu nggak boleh turun sampai hampir 8 tahun. Turunnya itu setelah ada SK kepala sekolah ini baru boleh, bukan. Jadi tidak hanya teori. Kalau saat ini kan saya hanya menyampaikan teori yang istilahnya mengingaskan saja. Kalau untuk prakteknya kan kita masih istilahnya belum berbagi ya, seperti itu. Ini suatu saat saya mohon berusaha untuk bisa mengagendakan kita masing-masing sekolah bisa berbagi praktik baik, keunggulan dari masing-masing sekolah disampaikan, kemudian bisa ditiru, kemudian bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing seandainya memang itu memenuhi apa yang sudah disampaikan. Kalau memang itu tidak memenuhi, kita bisa berbagi praktek sendiri untuk yang lain malahan seperti itu ya. Kalau sudah sampai di level 5, seorang kepala sekolah melalui agensi dirinya, agensi diri kemampuan yang dimiliki seorang kepala sekolah itu, kemudian mengembangkannya melalui teori-teori yang ada, setelah dilaksanakan dan berhasil, kemudian bisa berbagi kepada kepala sekolah yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kepala sekolah itu sudah masuk pada level ahli. Nah, ini nanti yang menilai tentunya kan pengawas ya. Saat ini kita PMM kan sudah masuk di 50% ya Bapak Ibu kalau tempat saya. Kalau tempat Bu Rosa mungkin sudah lebih. Belum. Nah itu ya, kita kan masing-masing punya pengawas yang menilai melalui PMM. Kalau yang dari MAN mungkin tidak melalui PMM ya Bapak, jadi mungkin berbeda nih. Masuk yang swasta mungkin ada cara lain untuk bagaimana nanti dinilai. Nah ini yang lebih komplit Bapak Ibu. Sub-subnya seperti apa? Sub indikatornya saya tidak usah mengurai banyak. Kalau waktu kita 4 hari dibedah satu-satu ini Bapak Ibu. Tapi ini saya hanya menyampaikan saja, nanti dibedah sendiri-sendiri nggih. Pak Lijun nggih, dibedah sendiri. Jadi kan pintar membedah lah. Nggih. Tapi membedah. Ya itu. Kasihan sudah mau ke Karimun Jawa jadi gara-gara ada agenda ini ya Bapak. Nanti ngajak MKKS semuanya Pak ke Karimun Jawa. Saya jadi pengen juga ini, belum pernah. Nah ini mungkin nanti Bu Tangari yang mau pensiun ini perpisahannya di mana gitu kan? Nah itu di luar.
di luar kota atau luar Jawa ya Bu, sambil piknik bersama lah gitu. Sebagai kenangan. Sama Pak Tobari juga sudah sampai Kairo kan ya Mbak. Kalau saya ya baru sampai umroh Pak, belum kemana-mana itu saja. Ya, jadi supnya ini banyak banget, nanti monggo nanti dibedah sendiri kira-kira apa yang menjadi kelebihan kita nanti bisa diterapkan ya, sesuai sub indikator yang ada di sini. Nanti kita bisa berbagi praktek baik. Oh, saya punya pemikiran, saya ingin mengembangkan yang sub yang kedua di kompetensi yang pertama dan indikator yang kedua misalkan, nah seperti itu nanti bisa diberikan ke teman-teman yang lain, saling berbagi. Jadi ini masing-masing kepala sekolah bisa berbeda-beda ini, mengambil ini, mana yang menjadi keunggulan masing-masing. Memang diharapkan seperti itu. Jadi tidak akan mungkin seorang kepala sekolah itu bisa mengembangkan semuanya ini ya, dengan sub yang sebanyak ini baru kompetensi kepribadian aja subnya kan ada berapa ini? Masing-masing 3, indikatornya ada 3, ya kan? Banyak sekali. Belum yang sosial itu juga 3 indikator dan subnya 2, 3, 2. Ya, nanti bisa dipelajari benar mana yang bisa dikembangkan. Di PMM pun kan kita diminta untuk mencantumkan. Di situ kita mengembangkan modal kompetensi yang mana, gitu ya. Mengembangkan yang mana, kemudian indikator yang mana, sub yang mana, gitu di PMM. Nanti di praktek kinerja kepala sekolah. Kemudian yang profesional juga, ini indikatornya ada 3, subnya ada 3, 2, 3. Masing-masing nanti bisa membedah sendiri, kemudian menggali sendiri kira-kira apakah bisa diunggulkan di beberapa sub yang ada di kompetensi profesional ini. Kemudian demikian Bapak Ibu untuk yang panduan. Tentunya ini secara umum untuk kepala sekolah semuanya, yang secara khusus tentunya untuk pihak-pihak yang berwenang ya. Dimana di situ untuk penilaian biar memudahkan. Ini bukan area kita nih, area kita itu yang tujuan umum ini untuk kita masing-masing sebagai alat bantu. Kita kira-kira bisa mengembangkan di sub yang mana seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Tidak usah kita perpanjang ya Bapak Ibu. Kemudian di setiap kompetensi yang ada itu pun ada level-levelnya Bapak Ibu, dengan mengacu yang pertama tadi, kalau mengambil kompetensi yang sosial maka nanti levelnya disesuaikan aja dengan kalimat yang ada pada kompetensi sosial dengan menambahkan memahami. Jadi intinya kalau level-level itu, level 1 itu memahami, level 2 itu menerapkan ya kan, level 3 itu menganalisa, level 4 itu sampai pada apa tadi level 4? Mengevaluasi. Nah, yang paling berat tadi berbagi ya, itu kan. Setiap sub itu semuanya sudah bisa diuraikan level-levelnya. Satu itu kita pernah kerjasama di sekitar masyarakat itu ada perkampungan hidroponik, kemudian ada pembuatan sangkar burung, itu kita optimalkan untuk P5 waktu itu. Jadi ini menjadikan apa istilahnya wacana buat kita semuanya bahwa di sekitar sekolah yang ada itu kita optimalkan. Tapi saat ini saya belum bisa mengoptimalkan juga sih. Sekitar SMA 5 itu ada rob kan, balongan yang di situ. Termasuk juga perkampungan bebek. Nah, itu satu saat mau kita optimalkan ini daripada hanya cek. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bukan sebagai penghambat untuk kita sebenarnya, itu bisa kita berdayakan. Bagaimana anak-anak itu nanti seandainya sudah lulus dari sekolah itu bisa mengembangkan melalui kewirausahaan. Nah, kalau di sekitar SMA 5 itu, kalau di SMA lain mungkin bisa menilik apa yang bisa dipakai itu di sekitar sekolah itu untuk dilakukan pemberdayaan seperti ini. Nah, ini yang lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Jadi 3 daripada kompetensi tadi kalau kita uraikan itu masing-masing ada 3 indikator. Dan masing-masing indikator ini ada subnya. Nah, jadi hafalannya itu ini ada 9 indikator dan 24 sub. Nah, jadi 333 terus subnya itu adalah 333, 232, 323. Ini yang sebelah paling kanan ini. Nah,
ini hafalannya kan 333, 232 dan 323 ini hanya dibalik saja ini. Kalau waktu di sana itu suruh menghafalkan itu suruh menghafalkan, karena setelah kita hafalkan kita mudah untuk mengimplementasi gitu. Kira-kira kita bisa mengembangkan kompetensi yang mana gitu kan sebagai seorang kepala sekolah dengan memberdayakan yang ada di sekolah masing-masing, karena karakter dari sekolah masing-masing kan berbeda. Nah, itu kan kadang kita punya ide-ide, program-program tentunya tetap mengacu pada rapor pendidikan sekolah kita. Dan dalam pengembangan dengan rekanan, nah itu bisa kita lakukan melalui keadaan sekolah masing-masing. Seperti itu. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari dari ketiga kompetensi, ini ternyata ini sebenarnya kewajiban dari seorang pengawas ya, bahwa seorang kepala sekolah itu harus bisa sampai pada level 5. Yang tentunya melalui tahapan beberapa level, mulai dari level yang paling awal dulu yaitu level paham Bapak Ibu. Jadi pertama kita memahami dulu tentang model kompetensi kepala sekolah itu, kemudian mencoba untuk menerapkan. Terus level menengah itu mencoba untuk menganalisis ya, kira-kira sekolah kita itu memiliki keunggulan di mana yang bisa diberdayakan, ya seperti itu sebagai contoh kecil saja. Jadi dianalisa untuk menganalisis, kemudian setelah menganalisis, kemudian kita kan bisa memasukkan dalam proker-proker di sekolah kita. Kemudian kita anggarkan. Kalau tidak bisa dianggarkan, dikodirect pada bos, maka bisa kita mencari rekanan untuk bisa menghandle anggarannya. Ya, setelah itu kita lakukan, terus bisa level mumpuni. Jadi dievaluasi melalui refleksi. Jadi kepala sekolah setiap harus merefleksi diri, mengevaluasi segala proker yang sudah kita canangkan melalui progress report dari yang sudah terlaksana. Seperti saat ini kan kita sudah mencoba memprogres nih Bapak Ibu, apalagi nih bos sudah harus laporannya kan sudah harus terkirim agar bisa cair berikutnya seperti itu. Nah, ini kan bentuk daripada memprogres. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu perlu dievaluasi bersama semua tim manajemen seperti itu. Kira-kira apa yang kurang, apa yang lebih dipertahankan. Kalau kurang tentunya kita carikan solusi bersama agar nanti bisa ditingkatkan. Nah, yang paling berat itu nanti kalau kita sudah sampai di level 5 ahli, ini luar biasa. Kalau sudah sampai di level 5 berbagi praktek baik. Nah, ini tadi Bu Rosa ngendiko katanya nanti kalau kegiatan MKK itu lebih baik kita berbagi praktek baik kepala sekolah. Secara sistem akan dikeluarkan cadangannya. Misalkan SMA 1 itu pada saat daftar ulang itu yang 04, jadi kita dimintai data, biasanya hari terakhir daftar ulang dimintai data, Bu ada yang nggak daftar ulang nggak, misalkan 4, oke 4. Dan nanti secara sistem akan dibuka dari 4 itu nanti cadangannya, berarti nilai yang di bawahnya itu akan dikeluarkan sebagai cadangan naik. Nah, jadi secara sistem bukan oleh masing-masing sekolah. Nah, secara sistem akan diumumkan cadangannya tanggal 15 Juli, terus diberi kesempatan daftar ulang sampai tanggal 17 Juli. Nah, setelah 17 Juli, misalkan 4 anak ini yang sudah diumumkan cadangan itu kok nggak daftar ulang, berarti dianggap mengundurkan diri. Kalau masih ternyata sih daftar ulang lorot, maka 2 ini ya tetap kosong, nggak akan diisi lagi. Jadi maksud saya menyampaikan itu, barangkali yang anak-anak yang tadi pas pengumuman tanggal 1 itu ternyata sudah daftar di sekolah Bapak Ibu swasta, terus tahu-tahu bisa di tanggal 15 muncul nih sebenarnya nang SMA siji deh, berusaha priben kayak. Nah, itu bisa bertanya nggak apa-apa, barangkali masuk di cadangan. Ngerti nggih? Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa tanya ke kami sekolah negeri, misalkan iya, Bu, ini kok nama ini kok katanya diterima di SMA 1. Oh iya, nanti saya cek di cadangannya benar enggak, kayak gitu. Kalau memang masuk cadangan bisa ya Bu, pertanyaan itu bisa ya. Bisa terjadi seperti itu. Oh, bertanya, iya. Tanya ke saya nggak apa-apa, ke sekolah. Ya. Kemarin aku yang kita dengan sih banyak sekali gitu tahun kemarin. Belum kok, kalau tahun kemarin Tidak, belum. maksudnya yang sudah diterima, tidak diterima, jangan
ini mari ikut negeri. Ke negeri. Iya, tapi bukan di Tegal. Bukan di Tegal. Oh, nggih. Kalau misalkan di Tegal Pak, ini nanti monggo nanti bertanya aja nggak apa-apa. Karena secara sistem itu Pak. Kalau kemarin kalau SMA 1 memang saya kalau memang anak nggak daftar ulang ya sudah saya tutup. Saya nggak mau. Berarti masih kurang ya? Iya. Kalau saya masih tetap tak kosongkan. Nah kalau ini sistem jadi kan kita nggak bisa nolak Pak. Nih itu nggih. Tapi anaknya tahu nggak? Kalau saya catatkan anaknya tahu. Nanti kan di ini kan sudah ada pengumuman Pak. Jadi mereka nanti bisa ngira-ngira sendiri. Harusnya bisa ngira-ngira sendiri. Harus mantau terus. Iya, harus mantau terus. Gimana Bu Ayu? Mungkin mau bertanya, itu tadi kan sudah dengan cadangan ya, karena pengalaman di SMA 5 kemarin itu yang tidak daftar ulang itu hampir 10 lebih. Iya betul. Dan nanti kalau itu cadangan muncul memenuhi misalkan yang tidak daftar ulang itu 20 misalnya, sehingga muncul cadangan 20, demikian kan? Iya betul. Nah setelah kita hubungi ternyata yang balik itu hanya 5, ada kekosongan kursi 15 itu dibiarkan itu. Iya. Berarti sekolah memang kurang nomor Iya. 15 sampai nanti Iya. kelas 12. Iya betul. Kecuali nanti ada nodim. Kecuali kalau nanti ada nodim berikutnya. Yang terbaru lagi. Kan biasa kalau seperti itu. Tapi benar-benar nggak punya swasta lah maksud saya begitu. Terima kasih kepada Ibu Qurrata Ayu yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengacara, apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Ketua MKKS kepada Ibu Dr. Anda Rosa Herawati MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN Kota Tegal, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di MAN untuk melaksanakan kegiatan MKKS SMA MAN Kota Tegal. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Tobari dan teman-teman MAN yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dan berkenan untuk menerima kehadiran kami, Pak Tobari dan Bu Tutati. Mohon maaf baru bisa berkunjung kembali Pak setelah mungkin tahun berapa itu dengan Pak Kamal dulu. Saya ingat mungkin kita sudah pernah di sini. Memang ini kami buat giliran Pak, biar merata dolan ke semua sekolah. Kalau nggak seperti itu kita juga ngumpulnya agak susah ini teman-teman MKKS. Sejak kumpul susah. Untuk kegiatan ini memang belum bisa rutin sebulan sekali, belum bisa rutin sebulan sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa kami rutinkan ya. Tapi lihat sikon kadang-kadang ya ada yang 1 bulan lebih dari 1 kali, kadang seperti itu. Ya insya Allah kita jalin terus silaturahmi ini Pak dengan MAN. Terima kasih Bu Turati sudah kerso untuk bergabung mewakili Pak Tobari di grup WA. Kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dolan-dolan omeng ini ya. Ya ini sekalian mumpung ini saya sampaikan dari Erlangga kemarin itu memang menyampaikan kepala sekolah ini insya Allah juga akan bermanfaat sekali untuk kita semua karena tentu saja manajemen di sekolah itu penting untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Sharing seperti ini juga
saya yakin ini sangat bermanfaat. Sebelum itu saya menitipkan sedikit terkait dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Ya mungkin Bapak Ibu pirsa ada sedikit kejadian di pendidikan di Kota Tegal. Oke. Saya mohon, mungkin kita juga sudah menyampaikan ke teman-teman di sekolah, Bapak Ibu guru maupun tendik, tapi mungkin hanya sebatas, kadang kita kan merasa teman-teman kita sudah paham. Pokoknya Bapak Ibu aja pada cedek-cedek kalau murid sudah mesti aja jawil-jawil, sudah, saya yakin sudah. Nah, iya. Tapi mungkin kita perlu untuk lebih ke dalam lagi, ya. Terutama ke Bapak Ibu wali kelas, kemudian BK. Saya selalu berupaya satu semester itu paling tidak 2 kali untuk berkoordinasi dengan wali kelas dan BK. Itu tujuannya untuk mengetahui kondisi masing-masing kelas. Kalau dengan seperti itu kan paling tidak wali kelas dan BK itu berupaya untuk mengetahui kondisi dari anak-anaknya masing-masing. Nah, ini karena kan dari pembelajaran itu saya lihat karena kurangnya komunikasi, sehingga terlambat penanganannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian kita berupaya memberikan pengetahuan juga, sosialisasi kepada anak-anak sampai detail tentang Permendikbudristek ini. Ya. Karena anak-anak kita kalau hanya domongi ini pencegahan dan itu enggak dong, ya wis cuma mantuk-mantuk, langsung detail aja ke hal-hal apa saja di dalamnya. Terus kita ngomongnya sudah vulgar saja, misalkan di situ kan tidak ada perundungan, contohnya diuraikan satu-satu. Kemudian misalnya pelecehan seksual diuraikan juga satu persatu supaya mereka itu betul-betul paham dan diminta untuk jangan takut melaporkan kalau ada dia mengalami atau mengetahui hal-hal tersebut. Kepada siapa? Ya tentu saja pertama wali kelas, kemudian guru BK. Meskipun di sekolah kita masing-masing kan sudah dibentuk timnya ya, tim pencegahannya TPPK. Masing-masing sudah ada, tapi yang utama itu wali kelas dan BK-nya masing-masing itu wajib tahu. Jadi ini memang ya zamannya memang seperti ini, Bapak Ibu, sudah banyak hal yang bisa kita jadikan untuk terjadi lagi di lingkungan sekolah kita. Ya. Kita pahamkan kalau pas rapat dengan Bapak Ibu guru, kita tekankan betul-betul kuat-kuat guru dan tendik ya ini. Kemudian ke anak-anak juga mereka itu harus menjaga supaya anak-anak kita itu bisa menjaga diri mereka sendiri, tidak takut dengan lingkungan. Biasanya kan itu terjadi karena mereka itu takut. Nah, ini kita kuatkan supaya jangan jadi korban dan jangan jadi pelaku. Juga dengan teman-teman kita, Bapak Ibu guru dan tendik. Mungkin itu saja dari saya. Nanti waktunya habis untuk Bu Ayun. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat semuanya sehingga bisa bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya. Selanjutnya marilah Bapak Ibu kita ikuti diseminasi model kompetensi kepala sekolah kepada Ibu Qurrata Ayun SPD, dipersilahkan. Ya, artinya supaya kekeluargaan ini ya tidak hanya sebatas di acara yang resmi seperti ini, tapi maupun di acara luar dan sebagainya ya kami udah insya Allah kami siap ya kalau nah, monggo kali-kali kemarin saya baru Karimun Jawa ya Karimun Jawa ya saya Karimun Jawa kemarin ya, memang Karimun Jawa yang susah itu kapalnya pas berangkatnya
enak, begitu pula ombaknya tinggi, itu kadang malah nggak bisa, harusnya hari ini dari pulang ke katakan saja ke Jepara penyeberangan kadang ditunda sampai 1-2 hari. Kemarin saya pas cuaca kurang bagus ya, tapi diterjang aja, akhirnya kan gini, banyak yang muntah-muntah. Ya, jadi memang indah karena wisatanya hanya di laut sana sini, muter-muter makan ikan bakaran di samping apa dan sebagainya. Ya, syukur-syukur kalau MKKS misalkan ke 3 negara, dulu saya pernah ya ke Australia, Singapura, kemudian Malaysia. Ya, itu kan memang iya kan. Ya, jadi dulu ke Turki ya, sekarang sudah DP berapa ya? Ke Turki sekitar sudah DP 150 juta semuanya. Tapi begitu Covid akhirnya dikembalikan uangnya, sampai sekarang tinggal 50 juta kembali. Jadi dulu Pak Kamal sebelum pensiun mau ke Turki sudah, tapi begitu Covid akhirnya tidak jadi. Jadi kalau Turki akhirnya saya dengan istri dengan anak cuma ke Turki sendiri aja lah, saya kalian umroh selama 16 hari. Memang kalau Turki itu senangnya di saljunya itu yang luar biasa. Jadi kalau Turki sebenarnya kalau dengan Indonesia dia jauh lebih ramai Indonesia. Kalau di Jakarta nggak ada apa-apanya Turki. Cuma tadi ada yang indah-indah, tapi ya jadi Turki itu lucu, mau mendatangi suatu tempat kadang perjalanannya 1 hari hanya 2 tempat, kadang 1 hari 1 tempat sana. Hotel ini pindah itu yang di Turki. Sehingga monggo silakan Ibu. Jadi barangkali tadi sebelum pensiun ya, mengangkat ya. Banyumas. Ya, ini kan mumpung ada Bu Rosa sebagai ketua MKKS-nya. Iya. Jadi sebelum nanti butuh diangkat kepala. Iya. Siapa tahu nanti dapatnya agak jauh kan. Ya. Jadi itulah hanya sekedar informasi kegiatan-kegiatan ya, sebenarnya ya sama lah. Nah, kalau ini ruang lingkupnya lebih sempit hanya kota, kalau saya nggak punya KKM sehingga saya ikutnya karisidenan. Terus nanti sewaktu ada rapat di provinsi, apalagi di provinsi itu suami istri ya, betul kemarin Karimun Jawa juga suami istri bahkan bawa anak itu berduyun sampai berapa hari ya, sebelum itu di Jepara, di Klaten, Pati ya, sehingga sampai waktu 5 hari apa ya itu bersama anak suami istri ya. Jadi memang ada kegiatan profesi, ada kegiatan di karisidenan ada, cuma saya hanya satu, saya tidak ada di kalau saya dulu enak, kabupatennya sering, provinsi ada ya, kemudian di karisidenan ada, tapi ya setelah kesini ya gantinya di MKKS. Alhamdulillah bisa hadir semua, walaupun tadi 1-2 yang mewakilkan. Saya ucapkan terima kasih. Yang paling terakhir tadi, jangan kita hanya sebatas ini ya, keluarga kita ya, baik di acara dinas maupun di luar dinas kita tetap al muslim akhul muslim. Kalau non agama ya sama ya seorang apa ya, kalau muslim itu ya saudara, muslim warga agama yang lain mungkin ya orang lain dengan orang lain ya saudara ya, itu intinya seperti itu. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.